Nyai Nur Khadijah Wahab, dan Monumen Kesetaraan Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nyai Nur Khadijah adalah sosok perempuan yang ahli tirakat. Beliau adik kandung dari Kiai Haji Wahab Hasbullah yang lahir di Jombang pada tahun 1889. Beliau tumbuh besar di lingkungan pesantren, tepatnya di pesantren Tambak Beras. Pada usia 28 tahun, beliau dan suaminya Kiai Bishri Sansuri membuka pesantren Mambaul Ma'arif. Pesantren ini kemudian menjadi pesantren pertama di Pulau Jawa yang membuka pondok untuk perempuan. Pendirian pesantren ini dimotivasi oleh mertuanya Kiai Haji Hasbullah. Maka bersama sang istri Kiai Bishri Sansuri mulai merintis pendirian pesantren di atas tanah milik pribadi yang terletak di Desa Den Anyar tersebut. Sehingga tidak salah jika pondok ini terkenal dengan Pondok Den Anyar. Nyai Nur Khadijah menikah dengan Kiai Bishri Sansuri di Mekah. Beliau dijodohkan oleh kakak kandungnya sendiri dengan Kiai Bishri Sansuri. Ketika Kiai Bishri Sansuri menuntut ilmu di Mekah, Nyai Nur Khadijah juga ikut mengaji di sana. Tidak heran jika beliau menjadi guru yang andal dalam kemampuan membaca Al-Quran. Selain itu, tirakat yang dilakukan Nyai Nur Khadijah menjadikan beliau memiliki kekuatan doa yang tidak diragukan. Sholawat menjadi wirid andalan putri ketiga pasangan Kiai Hasbullah Said dengan Nyai Latifah ini, ditambah dengan amaliyah-amaliyah lainnya. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Nyai Muniroh atau cicit dari Nyai Nur Khadijah, diceritakan bahwa Nyai Nur Khadijah memiliki kekuatan doa yang mustajab. Jikalau Mbah Wahab pulang dari Jakarta, tidak langsung ke Tambak Beras, tetapi langsung ke Nyai Nur Khadijah minta doa ke adiknya karena tirakat Nyai. Sebelum adanya pesantren Mambaul Ma'arif, Desa Den Anyar merupakan daerah hitam. Warganya menjalani hidup tanpa mengindahkan kaidah moral dan ajaran Islam. Namun dengan kondisi inilah yang justru menyemangati pasangan Kiai Bishri Sansuri dengan Nyai Nur Khadijah dalam berdakwah. Tak semudah itu untuk berdakwah di Desa Den Anyar. Perlu adanya jiwa yang sabar dan memiliki tekad kuat untuk bisa menjadikan pondok pesantren Den Anyar menjadi pondok yang telah mencetak berbagai ulama. Kiai Bishri mulai berupaya mengajarkan ilmu keagamaan kepada anak-anak yang berada di sekitar desa. Untuk merealisasikan kegiatan berdakwah tersebut, pasti tak lepas dari dukungan Nyai Nur Khadijah. Tak habis dengan perjuangan itu, setelah hampir 10 tahun dibuka, Pondok Pesantren Den Anyar membuat inovasi revolusioner, membuka tempat belajar untuk perempuan. Tempat belajar untuk perempuan pada waktu itu merupakan hal yang masih dianggap aneh. Meski sudah ada sekolah untuk perempuan yang bermunculan di kota-kota besar di Hindia Belanda. Walaupun demikian, Kiai Bishri dan Nyai Nur Khadijah tetap beristiqomah dalam berdakwah kepada kaum perempuan. Pada saat itulah awal perjuangan emansipasi sosok ibu Nyai dan santri perempuan di bidang ilmu keagamaan. Dalam buku berjudul Kiai Haji Bishri Sansuri Tegas Berfikih Lentur Bersikap, dipaparkan proses perjuangan dari dua sejoli ini, bagaimana beliau membangun pondok putri pertama.
Seiring bertambahnya waktu, pendekatan dakwah Kiai Bishri Sansuri dan Nyai Nur Khadijah semakin diminati masyarakat, khususnya kaum perempuan. Mereka mulai terbuka pandangannya. Masyarakat mulai memahami bahwa dalam ajaran Islam kedudukan perempuan dimuliakan. Dalam catatan Kiai Aziz Masyhuri, Kiai Bishri dan Nyai Nur Khadijah terkenal sangat gigih dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya pada bidang pendidikan. Dibukanya pondok bagi perempuan menjadi bukti bahwa beliau berdua sangat peduli terhadap kesetaraan gender. Tidak heran jika pondok pesantren yang dirintis oleh Kiai Bishri dan Nyai Nur Khadijah menjadi monumen kesetaraan pendidikan, terutama bagi anak perempuan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang diperoleh anak laki-laki. Sekian kisah dari Nyai Nur Khadijah Wahab dan monumen kesetaraan pendidikan bagi kaum perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.